Chamber. Oke, udah kumpul semua? Belum? Belum, Bu. Jangan lupa absensinya ya. Untuk anak reguler, kalau internasional ya, kalau nggak salah ya, jangan sampai nggak ada alasan sebenarnya untuk nggak absen gitu ya. Nanti WA Bu Fani, Bu, saya belum absen, susah ya. Oke, 4 menit lagi ya. Oke. Hari ini saya mau bahas tentang yang kemarin sebenarnya populasi dan sampel sekaligus kunci jawaban untuk tugas 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Kalau untuk kuis nggak saya bahas karena memang belum saya bikinkan kunci jawabannya, jadi aku belum bikin kunci jawabannya. Sementara yang tugas yang awal-awal itu dulu aja. Tugas tentang materi keadaan kelompok kalau nggak salah ya, keadaan kelompok atau penyajian data itu ya. Pertemuan ketiga sih. Oke, 3 menit lagi ya, mau nggak mau harus dimulai gitu ya. Saya tunggu 3 menit lagi.
Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mau menjelaskan yang ini. Udah ada ya PPT saya tentang populasi dan sampel ya. Udah nampak ya? Oke, kita mulai ya. Jadi populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya, itu populasi. Populasi juga memiliki definisi lain, yaitu kumpulan objek penelitian bisa berupa kumpulan orang, baik individu, kelompok, komunitas, masyarakat, dan lain sebagainya. Populasi juga bisa menjadi kumpulan objek penelitian berupa benda, yaitu jumlah gedungnya atau bangunan, tempat, dan lain sebagainya. Populasi juga mempunyai definisi, yaitu semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kalau kuantitatif berarti dia bersifat angka ya. Kalau kualitatif berarti sifatnya semacam kayak baik, sedang, dan sebagainya, itu kualitatif. Daripada karakteristik tertentu mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Selanjutnya, sampel. Kalau ada populasi, pasti ada sampel. Sampel itu adalah bagian terkecil dari populasi, atau kalau di sini ngomongnya adalah sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dapat mewakili seluruh populasi. Jadi ada populasi, kamu ambil sampel. Misalnya ada orang 1000 gitu ya, kamu kasih sampel, Bu saya nggak kuat Bu untuk meneliti 1000 orang, mungkin saya ambil 30 orang. Nah, 30 orang ini mewakili seluruh populasi yang ada di situ. Kemudian sampel juga harus mewakili unsur dari populasi. Jadi mewakili apa aja, misalnya jenis kelaminnya, umurnya, terus tingkatan pendidikan dan sebagainya. Kemudian di sini sampel juga merupakan miniatur. Nah, saya tadi udah bilang gitu kan, kalau sampel itu adalah bagian terkecil dari populasi. Lanjut. Alur pemikiran populasi dan sampel. Jadi kalau ada populasi gitu ya, kita ambil sampel, kemudian kita menemukan temuan. Jadi kalau di sini menentukan populasi dulu gitu ya, di mana populasi diambil sampelnya yang mewakili keseluruhan dari populasi tersebut sehingga menghasilkan temuan. Nah, temuan itu dapat disimpulkan untuk mayoritas populasi. Lanjutnya. Alasan sampling. Apa sih alasan sampling? Ternyata yang pertama adalah jumlah populasinya besar, sehingga tidak memungkinkan seluruh elemen populasi itu diteliti. Yang kedua, mereduksi anggota populasi yang menjadi anggota sampel yang mewakili populasinya atau representatif. Jadi, sampling ini adalah representatif dari anggota populasi. Sehingga kesimpulan terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, alasannya adalah lebih teliti menghitung yang sedikit daripada yang banyak, gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber daya manusia untuk meneliti suatu populasi tersebut. Sehingga kita membutuhkan sampling. Selanjutnya, syarat sampling yang pertama adalah akurasi atau ketepatan. Nah, akurasi atau ketepatan itu apa? Yaitu tingkat ketidakadaan atau bias, atau kita bisa menyebutnya kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, maka makin akurat sampel tersebut. Sehingga agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus punya selengkap mungkin karakteristik populasi. Kalau presisi itu juga dibutuhkan, di mana dia memiliki tingkat presisi estimasi. Nah, presisi juga mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi. Jadi mungkin lebih ke arah, kalau akurasi itu akurat, kalau presisi itu lebih tepatnya mungkin kalau akurat itu presentasi, presisi itu lokasinya tepatnya di mana gitu kali ya. Mungkin lebih seperti itu. Lanjut ke ukuran sampel.
Nah, sampel harus mewakili populasi. Ukuran sampel juga mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Maka semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil juga tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi atau sebaliknya. Maksudnya adalah semakin banyak ukuran sampelnya atau lebih bermacam-macam ya, variatif, maka semakin kecil juga tingkat kesalahannya. Jadi lebih, apa tadi kita ngomong ya, lebih akurat lah untuk meneliti itu. Lanjutnya, cara menentukan sampel, di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi populasi target dulu. Nah, yang kedua memilih kerangka sampel. Yang ketiga menentukan metode pemilihan sampel. Yang keempat merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Yang kelima menentukan ukuran sampel. Yang keenam menentukan unit sampel. Yang terakhir adalah pelaksanaan kerja lapangan. Nah, jadi di sini kita harus melakukan step by step dalam menentukan sampel. Jadi nggak bisa seenaknya aja gitu. Contoh misalnya saya mau meneliti tentang populasi buah naga, Bu. Oke. Buah naga kamu harus tahu dong jenisnya apa. Karena buah naga jenisnya banyak. Ada yang merah, ada yang putih. Merah pun itu ada banyak juga. Kamu mau meneliti yang mana? Terus kemudian juga harus dipikirkan juga ukurannya bagaimana gitu ya. Terus diameternya berapa, terus dia mutunya apa, apakah saya harus meneliti yang matang, tidak matang, atau setengah matang, itu juga harus ditentukan. Makanya di sini ada tulisannya adalah menentukan ukuran sampelnya, itu ada di sini ya. Kemudian pelaksanaan kerja lapangan, setelah kita melakukan prosedur-prosedur ini, barulah kita ke lapangan untuk mengambil sampel atau saya ngomong data sih. Data untuk populasinya itu. Lanjut. Nah, ini contoh, maaf ya, ini ada sedikit kekeliruan, tapi kayaknya mungkin paham ya. Contohnya adalah di sini, populasi mahasiswa program studi teknik informatika semester 7. Maklum, waktu kemarin saya ngajarnya semester 7 untuk ini, jadi contohnya ini. Namanya kerangka sampel itu adalah nomornya yang pertama. Namanya siapa? Jadi didata. Suli, Rofik, Prio, dan sebagainya sampai Malik. Kalau di sini mungkin ada Halifa, ada Dino, terus ada siapa aja ya? Ternyata banyak ya. Aku nggak hafal semua sih. Kenapa Bu Fani hanya hafal yang lain, yang cowok ya? Adam ya, itu masukkan di situ. Jadi siapa sih anggota dari kelas internasional itu dimasukin semua di sini, nomor 1 sampai yang terakhir. Kemudian teknik sampling di sini ada macam-macam. Nah, contoh di sini ada pakai probabilitas. Probabilitas itu yang pakai yang apa, Bu? Simple random sampling. Contohnya seperti itu. Nanti jadi teknik sampling ini ada beberapa gitu ya. Kemudian prosedurnya apa? Setelah populasi ditetapkan, kerangka sampling dibuat, teknik samplingnya juga udah ada, terus dilakukan pengundian. Nah, diundi gitu kan. Kan ini tadi sudah populasinya berapa ya. Kemudian menentukan ukuran sampel, misalnya sampel yang ditetapkan ini karena anaknya mungkin sampai 100 kan nggak mungkin. Saya itu ambil semua Bu, 100 terlalu banyak. Terus berapa? 20 contoh Bu. Oke, 20 ini apakah 1 sampai 20 atau dari bawah ke atas gitu kan. Kalau dari bawah ke atas rasanya juga nggak adil, dari atas ke bawah juga kayaknya nggak adil, tengah-tengah nggak dapet gitu ya. Jadi makanya ada namanya pengundian gitu. Jadi 20 orang ini diundi dari nilai 01 sampai 95. Nah, kemudian didapatkan hasilnya segini. Jadi yang untuk menjadi sampel adalah nomor 2, 5, 1, 8, 65, 85, 92 dan sebagainya sampai urutan di sini. Sampai sini paham ya? Paham ya? Ya. Ada. Tunggu Febri. Kamu terlalu cepet-cepet. Ini cuman masih contoh. Jadi nanti di sini ada aturannya. Kira-kira sampel yang diambil itu berapa? Gitu. Ya, aku lanjut ya dulu ya. Cara penentuan ukuran sampel gitu ya.
Kalau menurut beberapa orang nih ya, beberapa orang Herr et al gitu ya pada tahun 1998 gitu, dia ngomongnya adalah rasio antara jumlah subjek dengan jumlah variabel independen dalam analisis multivariat dianjurkan 15 sampai 20 subjek per variabel independen. Jadi dia cuma butuh 15 sampai 20 aja udah cukup menurut Herr et al gitu ya. Kemudian diperbarui oleh G, bukan G di arti di sini itu adalah G yang LGBT ya, bukan, namanya aja G. Nah, ukuran minimum sampel yang dapat diterima berdasarkan desain penelitian digunakan ada macam-macam. Jadi kalau misalnya metode deskriptif, minimal adalah 10% dari populasi. Untuk populasi yang relatif kecil, minimal 20%. Contoh misalnya, populasi suatu desa gitu ya, untuk kamu mencari apa namanya tingkat kemiskinan atau jumlah apalah ya itu ya, biasanya tingkat kemiskinan ya. Nah misalnya kalau dalam satu desa itu ada 2.000 kakak gitu ya, 2.000 kakak itu kan udah banyak banget ya, karena satu kakak mungkin anaknya 5, anaknya 6 dan sebagainya. Nah kamu ambil 10%, jadi 10% dikalikan 200 kakak itu berapa? Itu berarti berapa? 10% berarti 1/10 kalikan 2.000 berarti 200 ya, 200 kakak itu diambil. Nah untuk populasi yang lebih kecil diambil 20%. Kalau tadi 2.000 kakak sudah dianggap besar, di sini kebetulan desanya di tengah hutan tuh kan. Kalau di tengah hutan berarti dalam satu daerah mungkin dia cuma ada 20 kakak gitu ya, 20 kakak. Nah kamu ambil aja 20% dari 20 kakak berapa? Berarti 20 per 100 itu ada 1/5. Berarti 1/5 kalikan 20 berarti ada 4 kakak. Itu ya? Benar ya? 20 ya kan bagi 5 4 kan? Jadi 4 kakak yang jadi subjeknya atau sampelnya. Kemudian untuk metode deskriptif korelasional gitu ya, minimal 30 subjek gitu ya. Kalau ex post facto gitu ya, minimal 15 subjek per kelompok. Nah, kalau eksperimental biasanya 15 subjek per kelompok. Jadi mungkin ya di sini kalau eksperimental itu ada beberapa kelompok yang dijadikan penelitian. Misalnya apa ya aku ngomong? Mungkin dalam satu daerah menghitung jumlah ras gitu ya, atau jumlah suku gitu, contoh kayak gitu. Jadi misalnya ada satu tempat itu ada suku Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi sampai Papua. Nah dari masing-masing kelompok itu tadi, nah diambil hanya 15 subjek gitu. Itu untuk eksperimental. Mungkin untuk meneliti apa aku juga kurang tahu ya, kan tergantung dari latar belakang mau menelitinya itu meneliti apa. Contoh aja. Jadi menurut G itu ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Jadi G ini agak lebih ribet gitu ya dibandingkan Herr et al. Kalau Herr et al itu hanya berdasarkan 15 sampai 20 subjek gitu ya. Kalau misalnya G tergantung kamu penelitiannya itu ke arah mana? Deskriptif kah atau deskriptif korelasional kah, ex post facto lah, atau eksperimental. Kayak gitu sih menurut G. Lanjutnya ada Slovin. Nah, Slovin di sini dia membuat sebuah rumus gitu ya. Rumus itu di mana jumlah sampel adalah sama dengan N besar. Itu adalah jumlah seluruh populasi per 1 plus N besar, E dipangkatkan 2. Ini adalah toleransi error. Contoh di sini, kita akan meneliti pengaruh upah terhadap semangat bekerja gitu ya pada karyawan PT XYZ atau terserah lah ya, kan nggak mungkin masuk Jarum lah atau gudang garam kah, biasanya kan gitu, harus disamarkan gitu kan nama PT-nya. Maka di situ terdapat 130 orang karyawan gitu ya. Kalau 130 karyawan ya nggak mungkin Jarum atau gudang garam gitu kan, nggak mungkin kan segitu, mungkin ini PT baru gitu ya. Nah, dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 5%. Jadi 5% ini adalah toleransi errornya. Nah, kemudian berapa jadi jumlah sampel minimal yang harus diambil? Nah, saya untuk mendapatkan nilai N, saya pakai Slovin gitu ya. Saya pakai Slovin dengan rumus itu, N per 1 plus N besar E kuadrat. Jadi 130 saya masukkan di atas gitu ya, karena dia jumlahnya 130
per 1 ditambah 130 kali, karena dia 5%, dijadikan desimal jadinya 0,05 gitu ya. Dikuadratkan hasilnya adalah 98,11. Atau kalau di sini kita biasanya bulatin ya, karena kan orang nggak mungkin 9811 gitu ya. Berarti ada yang dipotong gitu kan. Kalau kayak gini berarti dia pembulatannya ke atas. Jadi dia 98 aja. Jadi 98 orang yang dijadikan sampel. Tapi kalau misalnya dia 98,56 berarti dia jatuhnya 99. Kayak gitu sih. Ini untuk Slovin. Nah, untuk Krejci dan Morgan pada 1970 dia malah bikin sebuah tabel gitu ya, dimana kalau misalnya populasinya 10 gitu ya, otomatis dia sampelnya adalah 10 gitu loh. Tapi kalau misalnya populasinya 280 di sini ya, kalau bisa tahu 280 maka dia ambil 162 gitu. Kalau populasinya 3000 dia ambil 341. Jadi dia bikin tabel sendiri gitu. Saya nggak tahu perhitungannya kayak gimana untuk yang Krejci dan Morgan. Kalau kita pakai penentuan ukuran sampel Krejci dan Morgan, berarti kita harus lihat tabelnya kayak gitu. Gitu ya. Lanjut ya. Kalau untuk Isaac dan Michael gitu ya, dia agak sedikit lebih ribet lagi gitu ya, karena kita lihat lambda di situ ya, ada lambda di sini. Nah, ada rumusnya di mana lambda kuadrat kalikan n p q gitu ya per d2. D2 ini adalah toleransinya ya. Toleransinya di sini bisa bentar. Benar ya aku ya? Sepertinya benar ya. P sama dengan Q sama dengan 0,5, berarti di sini 0,5. Terus N-nya adalah jumlah populasinya gitu ya. Kemudian D di sini 0,5, jadi D ini udah diketahui. Nah, alfanya ini, lambda kuadratnya ini dengan DK1. Oh, jadi DK1 itu kan berarti jumlahnya ya. Jumlah sampelnya berapa gitu ya, bisa diambil yang 1%, 5%, atau 10%. Jadi lambda kuadrat ini nanti ditentukan apakah dia pakai 1%, 5%, atau 10%. Jadi seperti itu gitu ya. Ini untuk Isaac dan Michael, tapi kayaknya aku males ya kalau ambil yang ini, ya ribet banget itu menentukan sampel. Kalau Taro Yamane gitu ya, jadi jumlah populasi diketahui itu dia pakai sama seperti yang lain juga, sama seperti Slovin dan juga Isaac gitu ya. Dia pakai rumus juga di mana N kecil itu adalah jumlah sampelnya, N besar itu adalah jumlah populasinya, D2, D kuadrat maksud saya adalah presisi yang ditetapkan. Jadi di sini mungkin kalau misalnya pakai rumusnya Taro Yamane ini, saya harus menuliskan D kuadratnya ini berapa, presisi yang ditetapkan berapa. Jadi kalian baru bisa tahu berapa jumlah sampelnya. Kayak gitu sih. Contoh di sini kayak gini. Dilakukan penelitian jurusan teknologi informasi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa semester 7. Mohon maaf, semester 7 kemarin saya ngajar, jadi belum diganti. Dengan jumlah sebanyak 150 orang, ya, satu angkatan. Maka jumlah sampel yang harus dipilih berdasarkan rumus Yamane dengan derajat ketetapan 5%, berarti ini D-nya, D kuadratnya, ya. D-nya belum dikuadratkan. Nah, saya masukkan ke rumus yang Taro Yamane. Jadi, N besarnya adalah jumlah populasinya adalah 150, gitu ya. Per 150 dikalikan 0,05 itu untuk derajat ketetapannya, atau kita ngomong presisi yang ditetapkan. Kemudian dikuadratkan ditambah 1. Jangan lupa, kalau perkalian seperti ini, maka yang perkalian yang didahulukan baru ditambahkan. Dapatnya adalah
109,09. Nah, seperti kita tahu, kalau misalnya orang nggak mungkin dia dibagi, dikeroakin. Jadi kalau yang ini jatuhnya adalah 109, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk penentuan ukuran sampel? Ya. Mirip ya? Iya, nggak mungkin dong nggak diketahui. Kan itu ada ininya. Kalau nggak diketahui, terus kita pakai berapa? Biasanya kalau gini sih 5%. Berarti kalau misalnya dia nggak diketahui ya, karena biasanya 5% ya kamu tulis 5%. Tapi insya Allah biasanya kalau saya bikin soal Ongkare mlebu rumus ya, saya akan menuliskan sih, baik itu toleransi error maupun yang D-nya ini, presisi yang ditetapkan. Kalau misalnya kita pakai eksak juga saya akan nuliskan lambdanya berapa, kayak gitu. Jadi nggak ada alasan nanti mahasiswa akan bilang gini, Bu, nggak diketahui di kuadratnya, jadi bonus ya Bu lah, kayak gitu. Biasanya kan gitu ya. Kalau lupa gitu kan, Bu nggak bisa dikerjain karena nggak lengkap Bu. Jadi itu aja ya, bonus aja ya Bu, gitu. Biasanya gitu sih mahasiswa ya. Tapi insya Allah enggak lah. Kalau saya selama meneliti saya nggak terlalu istilahnya, nggak terlalu memikirkan berapa jumlah sampel atau populasinya. Kenapa? Karena pengolahan citra. Karena kan saya spesialisasinya ke pengolahan citra. Kalau pengolahan citranya misalnya buah gitu ya, lihat dulu buahnya apa dulu. Buahnya mangga Bu. Oh iya, kamu ngambilnya di musim apa? Musim buah mangga Bu. Kalau musim buah mangga harusnya sampelnya lebih banyak dong. Nah, kenapa kok sampelnya banyak? Biasanya saya minimal 100 lah. 100 atau 50 lah. Kenapa kok begitu? Karena itu juga ada keterkaitan antara, kalau misalnya di pengolahan citra ya, saya ngomong di pengolahan citra digital itu, kalau semakin banyak citra yang kita jadikan data, jadi kita akan tahu perbedaan dari gambar ke gambar. Jadi itu akan memunculkan karakteristik yang tetap gitu loh. Jadi kalau misalnya mangga mana lagi ya bentuknya begitu kan. Dengan adanya 50 gambar walaupun dia ada kan kalau buah itu kan nggak mungkin dia mulus gitu ya. Pasti ada bercaknya lah, ada apanya, meskipun dia ada bercak dan sebagainya, tapi komputer tuh tahu oh itu mangga mana lagi. Dengan banyaknya gambar itu tadi. Jadi dia semacam kalau pengolahan citra itu dia belajar mengenal pola sih. Jadi saya kalau penelitian PCD, saya nggak terlalu memikirkan berapa jumlah sampel yang harus saya ambil. Kalau bisa sih sebanyak-banyaknya. Beda kasusnya dengan kita neliti contoh citra lagi ya, lagi-lagi citra. Ini saya cerita pengalaman aja. Citra untuk penyakit leukemia lah, gitu. Sel leukemia lah Bu. Gitu ya. Tahu ya leukemia itu kanker darah gitu ya. Kanker darah itu menyerang sel gitu ya. Nah, saya juga harus memikirkan kira-kira sampelnya berapa ya Bu? Apakah mungkin dapat 50 gambar gitu ya. 50 sampai 100 gambar. Nggak mungkin gitu ya. Kenapa kok saya bilang nggak mungkin? Ya nggak mungkin. Kita cari pasiennya aja susah gitu ya. Kita cari pasiennya aja susah. Terus dapat izin dari pasiennya lebih susah lagi gitu ya. Apalagi ngambil darahnya lebih susah gitu ya. Jadi nggak mungkin dapat 50 gambar. Dapat 10 atau 20 aja udah untung gitu. Jadi kalau saya lebih ke arah seperti itu sih. Jadi nggak ke ini ya. Lagi-lagi saya nggak masuk ke sini ya. Hair et al, aku nggak masuk ke sini. Saya juga nggak masuk ke G gitu ya. Saya nggak masuk ke Slovin juga. Nggak masuk ke Grady juga. Ataupun di Isak juga saya nggak masuk. Atau Taro Yamani juga nggak masuk. Kenapa? Karena saya harus lihat lapangan dulu. Berapa jumlah yang harus saya pakai gitu ya. Tapi beda halnya dengan kita meneliti kayak buah, orang, itu kan jelas gitu.
Misalnya kita ngomong mahasiswa satu gedung TI berapa sih? Nggak kan jelas populasinya berapa. Jadi jumlah populasinya udah diketahui. Jadi kita cuma tinggal menghitung. Kamu ngitungnya pakai apa tuh? Oh, pakai Yamani lah. Atau enggak, saya nggak suka Yamani, saya pakai Ishak aja. Atau saya nggak suka Ishak, aku pakai Morgan. Boleh, asalkan kamu nulis di situ. Berdasarkan ini maka ini. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi gitu ya, kayak kesehatan dan sebagainya yang kita aja populasinya nggak tahu gitu, gimana kita mau ngikutin itu? Pasti kan kita akan mengikuti apa yang kita dapat di lapangan gitu sih. Kalau saya sih seperti itu. Daripada kita nggak jalan, contoh kita masih terpaku sama yang inilah, yang gampang, yang crazy lah ya. Crazy itu kan jelas ada tabelnya gitu ya. Tapi kalau misalnya nih populasinya saya nggak dapat Bu, 19 aja nggak masuk, 13 aja nggak masuk Bu, cuma dikit banget 5 gitu. Saya cuma dapat 5, terus gimana? Apakah ketika kamu dapat hanya 5 terus penelitianmu nggak berjalan? Kan nggak mungkin. Jadi lagi-lagi memang ini tuh teorinya seperti ini. Ketika jumlah populasinya diketahui, tapi ketika jumlah populasinya itu tidak diketahui, ya jangan pakai itu gitu. Pakai yang setidaknya mewakili lah 100%, berarti ambil aja 70 atau 80% dari jumlah yang kamu dapatkan itu. Kamu dapatkan itu ya, contoh saya cuma punya sampel jumlah keseluruhannya. Saya dapat itu foto cuma 20 Bu. Nah, kalau 20 kan nggak mungkin 20 itu dijadikan data semua, kan nggak mungkin. Berarti saya harus ambil 80%-nya. 80% dari 20. Misalkan aja saya ambil 16 itu sebagai data yang harus dilatih. Kemudian 4 itu untuk data yang saya uji, karena harus ada data latih dan data uji. Contoh, saya mungkin pakai sistem cerdas dan sebagainya, tapi itu kan penelitian ketika nanti kalian semester 6 ke atas. Kalau semester 3 kan nggak perlu seperti itu. Kalau semester 3 ya ada data populasinya berapa, ya kamu hitunglah pakai metode-metode yang dijelaskan Bu Fani tadi. Kayak gitu sih, karena itu biasanya kalau mau semester 3 ya biasanya populasinya udah diketahui sih. Jadi nggak perlu bingung. Cuma tinggal saya menentukan pakai metode apa, kayak gitu. Sampai sini jelas nggak, Feb? Atau yang lain ada bertanya? Jelas ya. Jadi kalau Bu Fani ya, kalau Bu Fani pribadi itu selama penelitian enggak pakai teori ini. Kenapa nggak pakai teori ini? Karena rata-rata penelitian saya itu jumlah populasinya tidak diketahui gitu. Berapa jumlahnya itu tidak diketahui. Jadi saya harus lihat ke lapangan dulu, mengira-ngira saya butuh berapa, kayak gitu. Lebih ke arah situ. Tapi kalau misalnya jumlah populasi atau jumlah objek penelitianmu itu sudah kamu ketahui, ya kamu bisa pakai teori-teori itu, kayak gitu sih. Lebih ke gitu. Kalau saya begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Enggak ya? Aku lanjutin ya. Oke, teknik sampling di sini ada 2, gitu ya. Ada probability sampling, ada non-probability sampling. Kalau probability sampling ada 5. Yang pertama adalah simple random sampling, disproportionate stratified random sampling, proportionate stratified random sampling, cluster sampling, systematic sampling. Tapi kalau non-probability sampling itu ada 5 juga. Yang pertama adalah sampling purposive, kuota, aksidental, jenuh, dan snowball sampling. Tak jelaskan satu-satu. Oke. Perbedaan antara probability dan non-probability sampling itu apa sih? Yang pertama, kalau probability adalah setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jadi ya semacam kayak diundi gitu ya. Kalau diundi berarti ada kemungkinan saya kena gitu ya. Tapi kalau non-probability, jadi setiap anggota populasi tidak mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, yang kedua adalah hasil penelitian yang dijadikan ukuran untuk mengestimasi populasi, itu untuk yang probability. Tapi kalau non probability, hasil penelitian tidak untuk melakukan generalisasi.
Jadi kalau probability, apapun hasil dari penelitian itu, yes itu hasilnya menurut probability itu. Tapi kalau non probability belum tentu hasil penelitian yang kamu lakukan itu berlaku untuk satu populasi, semacam seperti itu sih. Lanjut ya. Oke, probability sampling yang simple random sampling gitu ya. Yang pertama adalah ini adalah teknik sampling secara acak, di mana setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Syaratnya anggota populasi dianggap homogen. Jadi kalau cowok semua, kalau cewek semua gitu ya. Kemudian cara pengambilan sampel bisa melalui undian gitu ya. Terus banyak digunakan dalam penelitian sains itu adalah untuk simple random sampling. Yang pertama prosedurnya adalah menyusun sampling frame. Yang kedua menetapkan jumlah sampelnya. Yang ketiga menentukan alat pemilihan sampel. Yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah yang terpenuhi. Maksudnya, karena jumlah sampelnya itu 20, berarti kamu harus memilih sampai 20 orang, gitu ya. Orang, benda, dan sebagainya. Oke, yang ini contoh, misalnya ini dalam satu kelas, gitu ya, ada titik-titik ini. Nah, dari titik-titik ini saya suruh berhitung gitu ya. Misalnya ini Febri, terus Rajif, terus Alif dan sebagainya gitu ya. Kebetulan duduk di titik-titik ini. Kemudian saya ngasih nomor tuh sama seluruh anggota populasi. Nah, kemudian kan kamu udah punya tuh nomor kan. Nah, ada sebuah kotak yang isinya nomor-nomor kamu. Nah, Bu Fani ambil tuh. Neng, tek, ambil ya. Oke, yang pertama yang dapat adalah Febri. Yang kedua yang dapat adalah Adam. Contoh kayak gitu. Nah, setelah saya dapetin nomor-nomor itu tadi, kemudian saya lingkari di peta ini siapa aja gitu ya. Siapa aja yang dapat. Bisa dia berurutan. Berarti kalau misalnya berurutan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 gitu ya. Kemudian yang lainnya acak, bisa jadi mungkin ya golongan yang di sini apes gitu aja sih. Nah, kayak seperti itu sih untuk yang simple random sampling. Jadi dia modelnya kayak arisan gitu ya, yang dapat siapa gitu. Itu contoh. Sampai sini paham ya? Paham ya? Ini metu lho rek. Metu ujian lho. Stratified random sampling gitu ya. Nah, digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dengan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sampel secara random sesuai proporsinya. Sampling ini digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Contoh, di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Atau responden ini juga bisa dibedakan menurut jenis kelamin, gitu, laki-laki dan perempuan dan sebagainya. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Contohnya gimana? Contohnya di sini adalah misalnya saya punya populasi 900 orang. Kemudian dari 900 orang itu dibagi gitu ya. Dibagi untuk golongan 2 itu 300 orang, golongan 3 300 orang, golongan 4 300 orang. Sama seperti tadi, karena dia ngomongnya random gitu ya. Jadi saya harus pilih acak lagi gitu ya. Dari 300 masing-masing kelompok ini dipilihlah 90 orang kayak gitu. Jadi kalau ini yang stratified random sampling. Kalau yang di sini juga ada gini, ada kalanya populasi memiliki strata atau tingkatan, setiap tingkatan memiliki karakter sendiri. Contoh, mungkin di sini penelitiannya tentang yang dimaksud kaum milenial. Mungkin gitu ya, aku nggak ngerti. Kaum milenial atau mungkin kaum alay gitu ya. Biasanya anak-anak menjelang dewasa itu ada masa di mana pernah alay gitu ya. Entah itu alay itu emailnya lebay gitu ya. Entah itu dia suka foto selfie gitu ya, atau dia suka yang aneh-aneh atau yang hits saat itu mungkin ya. Mungkin kalau zaman saya dulu apa ya? Oh, saya dulu itu ya.
masih suka ganti-ganti nama FB gitu ya. Kalau sekarang kan FB kan nggak terlalu booming lagi ya. Kalau kalian mungkin IG gitu ya, IG-nya harusnya namanya nama asli gitu ya. Kaum Zamet sekarang aku nggak ngerti Zamet itu apa, Naufal nanti diajarin Fani ya. Zamet itu apa ya? Aduh, aku tadi mau ngomong apa ya, kena Naufal ya. Jadi contoh nih, contohnya itu biasanya anak-anak sekarang itu mungkin ya nggak suka pakai nama asli. Saya juga dulu pernah gitu sih, suka yang pakai nama samaran-samaran gitu loh, gitu ya. Harusnya mungkin namanya siapa ya? Sini ada kayak Cina ya. Indra lah ya. Aku nggak pernah ketemu Indra ya. Indra mungkin ada face-nya tuh agak Cina gitu ya. Jadi dia nggak mau dipanggil Indra. Aku nggak mau Bu dipanggil Indra. Aku maunya dipanggil Senyum. Nah, contoh kayak gitu. Jadi suka pakai nama-nama yang bukan nama aslinya. Contoh seperti itu. Nah, dari itu kita menentukan seratanya. Biasanya anak-anak pengguna IG, FB itu seratanya umur berapa sih gitu? Atau dia tingkatan sekolahnya apa sih? SD, SMP, SMU, sarjana, contoh kayak gitu. Kayak yang diambil kebetulan di sini ada 4 serata gitu. Di mana anggota populasi dalam satu komunitas itu atau satu aplikasi itu, SD itu ternyata ada 150 orang gitu. Nah, dari 150 orang ini gitu ya, nanti diambil berapa sampel yang harus saya teliti untuk strata SD gitu. Sedangkan SMP, kalau saya lihat aplikasi itu ada 125 orang gitu ya. Kemudian untuk SMU 75, sarjana 50. Berarti bisa disimpulkan sebenarnya di sini adalah kalau udah mulai sarjana itu kealayan lah, kayak kita agak sedikit baperan dan sebagainya itu udah agak berkurang gitu ya. Jadi dianggap bahwa kamu nggak lagi terlalu peduli sama apa kata medsos gitu, karena menurut saya nggak penting lah itu, yang penting kerja aja mungkin kayak gitu. Jadi kemungkinan untuk menggunakan medsos itu sedikit, mungkin contohnya seperti itu. Nah, jumlah anggota populasi semuanya dari 4 strata ini adalah jumlahnya 400. Nah, dari 400 orang ini otomatis dong adalah persentasenya 100%, sorry. Nah, 100% ini berapa jumlah SD? Berapa jumlah SMP? Berapa jumlah SMU dan sarjana? Nah, kalau dipresentasekan gitu, jadi 37,5% SD, 31,25% SMP, 18,75% SMU, 12,5% sarjana. Jadi kalau total semua adalah 100%. Jadi dari aplikasi itu ada 100%, terdiri dari SD, SMP, SMU, sarjana. Nah, kemudian sampelnya gimana? Sampelnya saya mau ambil 50 lah, Bu. Contoh gitu, kamu mau ambil 50, terus gimana kalau 50? Ya udah, 50 gitu ya. 3 kalikan 50. Jadi dari presentasenya ini gitu ya, dibagi aja 37,5 ini kalikan ini ya. 50 ini 37,5% kalikan 50 dapatnya berapa? Gitu ya, persentasenya. Kemudian nih kan aku agak bingung nih kan. Iya benar. 3 di sini itu adalah maksudnya kolom 3 gitu ya. Kalikan 50 ini adalah jumlah yang kita 3 ini adalah kolom 3 dikalikan 50. Jadi 37,5% dikalikan 50 itu dapatnya berapa? 31,25% kalikan 50 dapatnya berapa? Jadi di sini dapatnya untuk sampel anak SD kita butuh 19 anak. Kemudian SMP 16 anak, SMU 9 anak, dan sarjana 6 anak. Sehingga terpenuhi jumlah sampelnya adalah 50. Untuk yang stratified random sampling. Jadi dia berdasarkan strata tingkatan. Di sini paham ya? Lanjut. Lanjut. Nah, kalau cluster sampling di sini populasinya dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Jika ada beberapa
kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Jadi ada kelompok yang heterogenitas dan homogenitas, gitu kan. Teknik klaster sering digunakan untuk para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Sampling ini murah dan mudah, tapi tidak efisien dalam ketepatan. Jadi klaster itu boleh digunakan karena dia termasuk pengambilan sampling yang mudah, murah, tapi tidak efisien atau kurang akurat sih kalau saya ngomong itu. Contoh klasternya ini. Jadi populasi seluruh guru SD di Kota Bogor, gitu ya. Jadi ini ada satu populasi. Nggak tahu juga kenapa Kota Bogor ya, waktu itu ini yang bikin Bu Betty gitu ya, karena waktu itu saya masih partneran sama Bu Betty. Kalau sekarang sama Bu Sinta. Jadi Bu Betty mungkin jalan-jalan ke Bogor, ceritanya mungkin begitu ya. Nah, di Bogor itu mungkin ada beberapa kecamatan gitu ya. Nah, sehingga beliaunya membagi wilayah Kota Bogor ini A, B, C, D, E, F ya. Ini agak nggak bagus ya. Nah, kemudian ini nggak pas ya. Kemudian diambil perwakilannya. Jadi jumlah sampel tiap kecamatan diambil secara proporsional. Nah, jadi A ini karena dia wilayahnya besar, dia diambil agak banyak dikit gitu ya. Karena dia paling besar, jadi lebih banyak gitu ya. Semakin wilayahnya kecil, berarti sampel yang diambil yang bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Contoh seperti itu. Bergantung kelompok-kelompoknya. Kalau saya biasanya pakai gini. Systematic sampling, ya. Systematic sampling itu adalah sebuah teknik sampling berdasarkan urutan dari anggota populasi. Jadi, anggota populasi tersebut diberi nomor urut, kemudian anggota sampel dapat diambil dari populasi homogen pada jenis interval waktu, ruang dengan urutan yang seragam. Contohnya kayak gini. Jadi, jika ada 100 guru, semuanya diberi nomor urut 1 sampai 100. Kemudian, pengambilan sampel dapat dilakukan berdasarkan urutan genap saja atau ganjil saja. Jadi, kalau sistematik ini lebih kayak, yaudah, yang genap. Jadi ada 100, ambil aja yang genap semua, itu jadi sampel. Atau ganjil semua, itu jadi sampel. Beda dengan yang tadi ya. Beda dengan yang ini ya. Yang stratified ya, beda. Kemudian kalau non-probability sampling, ini kuota. Sampling kuota itu apa sih? Teknik sampling kuota itu adalah teknik sampling dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan tercapai. Nah, contoh di sini, lagi-lagi pengambilan sampel dari 1000 guru PNS. Nah, jika kuota sampel yang dibutuhkan 100 guru, maka pengambilan sampel dapat dilakukan dengan memilih sampel secara bebas dengan karakteristik yang telah ditentukan peneliti. Misal, 1000 gitu ya, aku butuh 100 guru, aku mau yang lahir bulan Mei aja lah. Atau mungkin karakteristik seorang guru itu harus rapi bajunya, berkerudung, tingginya segini, 170 mungkin, terus rumahnya daerah ini, contoh kayak gitu sih. Nah, jadi ini ada karakteristik yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi kamu punya semacam kriteria untuk sampelnya. Jadi dia harus yang kayak gini nih. Gitu. Kalau saya neliti dulu berarti balik lagi buah, gampang. Saya butuh 100 buah, ya. 100 buah ini harus warnanya merah. Oke, 100 buah. Karena kebetulan saya ambil buahnya itu buah apel. Buah apel kan ada macam-macam ya. Ada yang kayak Fuji, ada yang apel Malang, ada yang apel American itu ya, merah banget ya. Apelnya harus merah. Contoh apelnya harus merah. Beratnya harus antara 200 sampai 300 gram. Terus kemudian diameternya harus ukuran segini sampai segini. Jadi itu ada semacam karakteristik atau pakem-pakem yang ditentukan oleh peneliti dalam mengambil sampel. Contoh kayak gitu. Sampai dia menemukan 100 buah tadi. Contohnya itu gitu.
Kalau sampel aksidental, jadi teknik sampling ini berdasarkan faktor spontanitas. Artinya siapa saja yang secara tidak langsung bertemu dengan peneliti, maka orang tersebut dijadikan sampel. Contoh nih, kalau di sini contohnya peneliti ingin mengetahui minat siswa untuk mengunjungi perpustakaan, gitu ya. Untuk pengambilan sampel, peneliti memberikan angket pada pengunjung perpustakaan dijadikan sebagai sampel. Nah, itu kan banyak tuh ya, kakak-kakak kelas gitu ya, yang kayak, saya mau neliti lah, misal contoh, dosen favorit di TIF, wah nggak mungkin Bu Fani kan, nggak mungkin itu. Paling Bu Maya, Bu Betty, Bu Rate, aku tuh golongan terakhir, kan. Jadi kamu tuh bawa angket gitu kan, setiap anak mau dia semester 1, mau dia semester 3, mau dia semester 5, 7, kamu kasih angket gitu. Nah, yang dapat angket itu adalah sampelmu gitu loh. Yang pokoknya ketemu aja gitu. Itu sampelmu. Nah, kayak gitu. Itu yang sampling aksidental. Jadi pokoknya ketemu ikut dari sampel kayak gitu. Banyak kan yang kayak gitu? Sekarang banyak banget ini yang kayak gini. Sampel purposif. Kalau sampel purposif itu apa? Pemilihan sampel ini didasarkan pada karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai hubungan dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui. Memilih sampel berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Contoh, apa ya? Saya pernah dengar judul penelitian agak sedikit aneh, tapi ternyata ada gitu ya. Jadi dia meneliti tentang ketertarikan gitu ya, ketertarikan seseorang ketika melihat Lisa Blackpink. Waduh, aku nggak ngerti gitu ya, kenapa dia bikin itu gitu ya. Jadi otomatis dia akan cari orang yang ngefans sama Lisa Blackpink gitu ya. Lah kamu ngefans tuh dari apanya? Ternyata ngefans itu atau tertarik pada Lisa Blackpink itu bisa berdasarkan lihat dari muka Bu, atau lihat dari dada Bu, dada, atau lihat dari kaki ke bawah. Jadi ada 3 aspek. Nah, orang yang pertama kali ngelihat tuh Lisa itu lihat dari apanya dulu gitu ya. Bisa mungkin saya suka, mohon maaf, kakinya Bu, kakinya jenjang banget gitu, kurus bagus gitu Bu. Kalau kayak saya punya sama kayak Bu Fani ya, kedebok gitu, agak besar gitu ya, karena emang berat badannya gede gitu ya dibandingkan Lisa Blackpink. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tapi kan nggak mungkin kamu ngasihkan semacam angket atau kamu membuat sampel orang yang nggak suka Lisa Blackpink, kan nggak mungkin. Jadi kamu harus cari sampel yang suka sama Lisa Blackpink, kan ya? Berarti kan kamu mau wawancarai satu, kamu tahu Lisa Blackpink nggak? Oh ya tahu gitu. Kamu ya jadi sampel aku ya, buat apa? Buat ini penelitian aku. Apa sih yang membuat kamu tertarik sama Lisa? Nah, kayak gitu, macam kayak gitu. Itu yang gampangannya ya, yang saya anggap mungkin kalian agak sedikit nyantol di situ. Intinya adalah kamu memilih sampel yang dimana orang itu tahu apa yang kamu teliti. Jangan sampai kamu milih random. Jadi pasti, kamu kenal kan sama Lisa? Iya, aku kenal. Ya udah itu diambil. Kamu jadi sampel data aku ya, gitu. Kayak semacam kayak gitu. Jadi kalau yang sampel purposif ini memang diadakan karena ada tujuan tertentu. Gitu. Nah, ini contoh kan ini ya. Contohnya sampel ini penelitian untuk meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan UU Hak Cipta. Aku nggak tahu UU Hak Cipta itu mungkin kayak semacam kayak haki gitu kayaknya. Maka dipilih beberapa perguruan tinggi universitas yang dianggap mewakili berdasarkan penyelidikan dan kenyataan sebelumnya. Ini kayaknya terlalu contohnya terlalu, kalau hak cipta sekarang kurang update ya. Kalau yang update kemarin yang omnibus itu ya, omnibus law lah itu. Jadi kalau mau meneliti sikap mahasiswa terhadap peraturan pemerintah tentang UU omnibus law gitu contohnya. Jadi kamu harus cari beberapa perguruan tinggi gitu ya, yang entah itu pro, entah itu kontra, tapi dia harus tahu
apa sih UU Omnibus Law yang dimaksud itu, kayak gitu sih. Bisa macam itu. Jadi dia memang paham UU itu. Jadi nggak mungkin gitu ya. Harusnya sampelnya kalau ini tentang UU berarti kamu menjadikan sampelnya itu anak-anak hukum, bukan anak-anak kayak FK atau TI. Mungkin kalau TI agak kurang paham tentang undang-undang gitu ya, karena kan nggak belajar tentang undang-undang. Jadi kalau tentang UU berarti kamu carinya yang dia paham tentang UU kayak semacam kayak gitu. Tapi di perguruan tingginya berbeda. Jadi kalau kamu cari aja universitasnya apa sih? Kalau ini ya berdasarkan contoh ini. Jadi di data aja UNED ada anak hukum nggak? Oh ada, berarti ambil dari UNED. UNED diambil. UNED ada nggak? Oh UNED ada. Dah. UNESA ada nggak hukum? Nggak ada, ya jangan diambil. Terus Polija ada nggak anak hukum? Nggak ada. Adanya anak akuntansi, jangan diambil, atau kebijakan publik, jangan deh, jangan dulu, karena agak rancu, nggak tahu kita. Nah, terus Muhammadiyah ada nggak hukum? Aku nggak tahu Muhammadiyah ada hukum atau enggak, mohon maaf. Mungkin ada, biasanya sih ada, diambil, nah, kayak gitu sih, semacam kayak begitu. Jadi yang benar-benar paham tentang apa yang sedang kamu teliti. Jangan sampai kamu neliti tentang UU, tapi kamu ambil anak kesehatan yang nggak nyambung, gitu kan? Intinya begitu. Sampling jenuh. Nah, teknik sampling ini jika anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Dalam hal ini berarti jumlah populasinya kurang dari 30. Oke. Seperti yang Fani tadi ngomong. Jika terdapat 28 orang yang terseleksi sebagai peserta pertukaran pelajar ke Swiss, contoh nih. Jadi Poli J, nggak usah Poli J mungkin ya. Poli J mengadakan bukan pertukaran pelajar, tapi semacam kerjasama untuk kelas internasional gitu kan. Ini nggak ke Swiss, tapi ke mana? Mana Liv? Kamu Liv? Kemana Liv? Malaysia, Bu. Malaysia itu universitas apa? Manajemen Science University. Nah, MSU ya? Iya, Bu. Oke, MSU. Berapa Liv satu angkatanmu lebih? Berapa apanya nih, Bu? Orangnya apa? Berapa orangnya? Oh, orangnya ada 17, Bu. Oh, 17. Nah, jadi yang dimaksud yang di sini sampling jenuh ini seperti contohnya Alif. Jadi kelas internasional itu terdiri dari 17. Nah, jadi populasinya hanya 17 orang. Kalau mau neliti ya 17 orang itu yang diambil semua. Kita nggak pilih-pilih tadi berdasarkan 10%, 20% enggak. Karena apa? Jumlah populasinya itu kurang dari 30 gitu lah. Jadi nggak mungkin untuk ngambil sampling lagi ya, semuanya dijadikan sampel. Paham ya? Paham ya? Sampai sini paham? Kalau jenuh itu berarti sampelnya pasti cuma sedikit. Karena sedikit, daripada ambil sampel, jadikan satu. Jadi diambil semua. Jadi satu kelas, karena cuma sedikit, ya itu jadi sampelnya juga. Jadi populasi sekaligus dijadikan sampel juga. Kayak gitu. Paham ya di sini ya? Paham ya? Nah, yang terakhir, ini terakhir kan? Nah, ini yang terakhir nih. Yang terakhir adalah non-probability sampling, yaitu snowball sampling gitu ya, di mana teknik sampling ini mulanya sedikit gitu ya, jumlahnya cuma dikit. Kemudian anggota sampel atau responden menunjuk temannya untuk dijadikan sampel sehingga jumlahnya akan semakin banyak. Contoh, apa sih penelitiannya lagi di kalangan anak-anak muda itu apa ya? Apa ya kira-kira? Apa? Coba kasih semacam masukan ke Bu Fani. Anakku bukan tidak lagi muda gitu kan. Coba, apa sih yang sekarang lagi hits? Apa? Anton. Apa Ton sekarang yang lagi hits? Ton? Apa Bu? Apa sekarang yang lagi hits yang harus diteliti itu kira-kira apa ya? Apa ya? Gak ngerti aku. Apa? Vaksin, Bu, vaksin. Vaksin. Ya, vaksinnya corona, Bu. Selain vaksinnya corona apa? Apalagi? Presiden Prancis, Kira-kira Bu.
ada ini. Kalau ini berarti ada kayak semacam rentang umur. Contohnya itu karena saya membutuhkan sampel, jadi tuh saya tuh mau lakukan penelitian, tapi aku tuh nggak punya kenalan penelitian. Aku hanya kenalnya Anton sama Rajif. Nah, Anton sama Rajif ini tak suruh ngerekrutmen gitu, semacam kayak ngerekrut. Kamu rekrut sendiri dong, yang kamu punya temen nggak? Anak ini, anaknya begini. Kamu rekrut ya, gitu. Jadi kayak semacam gitu. Kan berarti kan harus ada penelitian yang kiranya saya sebagai orang A ini nggak punya relasi gitu. Kamu punya relasi semacam itu. Apa ya kira-kira? Penelitian apa ya? Kalau ini jelas ada kaitannya dengan umur gitu ya. Yang hits pokoknya. Apa lagi hits itu? Kalau vaksin enggak lah. Enggak. Apa sih kalau orang hits itu, anak muda yang hits itu apa? Anton berarti nggak hits. Enggak, Bu. Yang hits siapa? Ardias. Siapa? Ini anak internasional tuh yang mana ya? Ini kebanyakan kok anak D semua. Apa, Liv? Ya, Bu. Kira-kira apa, Liv, yang lagi hits sekarang? Ya, yang Presiden Prancis, Bu. Hah? Oh, I see. Presiden Prancis yang itu ya, yang memberikan semacam. Aku nggak tahu sih kasusnya. Kasusnya itu kalau nggak salah ngomentari karikatur atau apa ya? Bisa jelasin nggak? Kartun, Bu, kartun. Kartun tentang Muhammad ya? Iya, Bu. Terus? Ya kalau yang saya baca gitu, Bu. Tapi itu gak tahu sih, kayak ada sama guru-gurunya gitu, sama muridnya. Gak tahu sih ceritanya bener apa enggak sih. Bacanya gitu, Bu. Oh, oke. Gitu ya. Berarti nggak bisa dijadiin ini ya, jadiin kasus ya. Nggak bisa jadiin kasus untuk yang snowball ya? Belum jelas. Ya. Oke. Berarti ini intinya penelitian ini yang A, saya sebagai A gitu ya, saya tuh nggak punya teman gitu. Jadi saya mau meneliti sesuatu yang anggaplah itu aku nggak ngerti apa ya, sesuatu yang hits mungkin ya. Nah, hits di kalangan anak milenial, aku nggak ngerti itu apa, anggap aja sesuatu gitu ya. Nah, saya nggak kenal orang atau sampel yang umurnya di bawah saya gitu ya, kecuali mahasiswa saja. Karena teman-teman saya rata-rata umurnya sama gitu ya, ada yang ke atas juga gitu ya. Kan kalau dosen-dosen kan udah agak lebih tua lah ya, di atasnya 28 lah. Saya nggak punya tuh gitu kan responden, atau saya kalau di sini sih ngomongnya responden ya, anggota sampel itu. Responden yang umurnya di bawah 28. Saya cuma punya mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kebetulan yang aku kenal ya cuman anak wali saya gitu. Contoh kayak Anton, Vigo, Saiku, kayak gitu. Jadi saya minta tolong ke orang-orang ini, cariin dong saya teman-teman kalian yang umurnya 17 sampai 20. Berapa ya kalau semester 3 itu umur berapa ya? 20? Ada ya? Ada yang umurnya 20 ya? Belum ya? Belum sampai 20 ya? Ya, anggap aja. Cariin dong saya sampel antara umur 17 sampai 22. Nah, jadi saya minta tolong nih ke BC ini ya tadi. Misalnya contoh Vigo, Alif, Adam, terus Dino gitu ya. Ada dia gitu ya. Aku cariin dong anak-anak yang kamu punya temen nggak yang umurnya itu 17 sampai 20 gitu. Cariin dong saya. Nah, akhirnya dari masing-masing itu kan dia nyariin temennya. Akhirnya banyak. Nah, snowball itu modelnya seperti itu. Jadi dia sampelnya tuh berdasarkan ya ini temennya ini kayak gitu. Nah, berarti kan penelitiannya harus sesuatu gitu. Jadi si A ini nggak punya teman gitu. A ini nggak punya teman atau mungkin nggak umurnya terlalu jauh untuk responden yang mau diambil.
sampel yang diambil. Makanya dia butuh rekrutmen BC tadi. Nah, BC ini untuk rekrutmen D, E, F gitu. Nanti E lagi dia rekrutmen lagi, D juga dia rekrutmen lagi, semacam kayak gitu. Sehingga nanti sampelnya banyak. Gitu. Banyaknya itu nanti kan dihitung gitu ya. Saya butuhnya 50 nih. Jadi masing-masing cabang itu nanti sampai terkumpul 50 orang. Nah, L, K itu nanti juga mungkin punya teman lagi gitu. Kayak gitu. Jadi snowball hampir mirip kayak aku ngomong kayak pohon gitu ya, kayak pohon gitu. Jadi modelnya kayak pohon, semacam gitu. Paham nggak sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, lanjutkan soalnya. Nah, soal ini, gitu ya. Wanita daerah 1.500 populasi serata, tentukan sampelnya dengan menggunakan langkah-langkah sampling. Nah, langkah-langkah samplingnya ini terserah. Mau pakai yang mana terserah. Gitu ya. Mau pakai, kalau yang serata tadi ada yang random ya. Strata random sampling atau apa gitu. Tapi kalau kamu mau pakai yang lain juga nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Gitu ya. Atau kamu pakai tekniknya si Sofin, mau pakai punya yang mana terserah. Jadi ini silakan dikerjakan gitu ya. Dikerjakan, kemudian dikumpulkan enggak? Enaknya dikumpulkan atau tidak? Aduh, ini saya ngomong sama orang bisu. Bentar, Bu. Enggak, Bu, enggak. Enggak usah. Enggak ya, enggak usah ya. Oke, karena enggak usah. AliExpress, Bu. AliExpress, Bu, ya kan, Tom. Apa sih? Enggak ngerti aku, maaf. Aku agak roaming ya. Selanjutnya saya mau bahas sedikit tentang ini. Kunci jawaban pertemuan 3. Jadi ini tugas sebenarnya kemarin, tapi belum sempat saya share. Ini kunci jawaban, contoh yang ini, dapat ya. Jadi ini tugas yang keberapa gitu ya, tugas data kelompok kalau nggak salah ini. Nah, kemudian ini ada soal seperti ini gitu ya, ada soal seperti ini, n-nya sama dengan 10, terus bagaimana mengerjakan gitu kan, pakai rentang ini dan sebagainya, ini kayak sudah. Yang belum itu yang kuartil. Nah, yang kuartil ini, kan ini ada data seperti ini, kita urutkan dulu gitu ya. Kemudian kita ada rumus gitu ya, letakkan KI sama dengan data keberapa gitu ya. Kemudian dari letak K berapa ini tadi, kita masukkan kuartil 1 gitu. Ini udah bisa ya? Nggak perlu dibahas toh? Kalau nggak perlu dibahas juga nggak apa-apa sih. Tak kirim aja ini ke e-learning. Kira-kira bagaimana? Gimana, Rek? Ini 38 orang diem semua ya? Terserah sudah, Bu. Kirim aja, Bu. Terserah. Ya, Bu, kirim aja. Kirim aja, oke. Berarti kalau semester kemarin itu sampel itu nggak masuk UTS karena kita sudah masuk di mau UTS gitu ya, dan materi itu disampaikan, berarti ada tambahan 1. Jadi UTS-nya yang pertama materinya pengantar statistika, penyajian data, keadaan kelompok,
distribusi peluang 1, distribusi peluang 2, dan terakhir populasi dan sampel. Jadi itu. Ya. Jadi materi UTS-nya itu kurang lebih kalian udah kuis kemarin, udah tahu soalnya modelnya bagaimana, kurang lebih seperti itu, ditambah materi sampel ya, populasi dan sampel, gitu ya. Oke. Manut, katanya Adam. Ya wis. Kisi-kisinya bisa dikirim di grup aja, Bu. Lah iki kisi-kisine sing ini kulit. Sing iki kan kunci jawaban ini tah. Maksudmu ini? Bukan, Bu, Kunci yang mana? tadi yang katanya Bu Fani bilang yang kisi-kisi UTS. Oh, iya materinya yang di e-learning. Di e-learning itu, saya bukan e-learning. Sebentar. Oke, saya tak share dulu. Nah, jadi materinya itu untuk sama ya, ini statistika dan statistik yang internasional sama. Jadi yang pertama materi pengantar statistika, jadi ada pasti soal di sini gitu ya. Yang kedua materi penyajian data, ini juga ada. Kemudian keadaan kelompok juga ada. Distribusi peluang 1, 2 ada. Jadi ada materi dari situ. Kemudian ditambah ini populasi dan sampel. Nah, kemarin kuisnya kan sudah jelas gambarannya. Bentar. Stop screen dulu, terus ini toh. Jadi UTS-nya kurang lebih seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Apa namanya itu soalnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi nanti saya tambahin tabel di situ. Jadi kalian tinggal scroll tabelnya gitu ya. Kemudian ini kan sampai 5 nih. Bisa ini nanti dikurangi gitu ya. Ini kan belum ada materi tentang pengantar statistikanya belum ada. Nah, pengantar statistikanya kan belum ada. Terus juga populasi dan sampel juga belum ada. Nah, itu nanti ketambahan itu. Jadi ngerombak di situ. Di situ mungkin. Jadi gitu. Sama antara internasional maupun reguler, Bondowoso juga sama, soalnya juga sama. Kayak gitu ya. Jadi kan kalau yang ini itu dari materi minggu ketiga 4 kan, kalau nggak salah, yaitu distribusi peluang sama keadaan kelompok. Nah, kalau UTS ditambahkan tadi, kayak gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, saya ngasih kunci jawaban untuk pertemuan yang ketiga. Pertemuan ketiga itu ada PPT PPT keadaan kelompok. Nah, yang mau dibahas tadi itu adalah kunci jawaban untuk yang itu. Jadi kemarin itu ada yang WA aku ketika kuis minta di share gitu ya. Kunci jawabannya itu kayak gimana sih Bu, biar kita ada gambaran untuk nyelesain itu. Oke. Setelah kuis saya share gitu. Kurang lebih seperti soalnya kuis gitu ya. Bu, buat presentasinya masih belum bisa buat kelas inter. Bentar. Kelas inter. Attendance. Ada pertanyaan selain ini?
Jelas semua ya? 10. Kok belum bisa? Udah, ini udah buka nih harusnya. 2 November toh, Monday. Jam 10 sampai jam 20. Settingannya. Oh, sorry. Ya, makasih Mbak. Ternyata belum saya tulis allow student to record ya. Sudah bisa, insya Allah sudah bisa itu. Sudah bisa, presensi. Untuk yang kelas D nggak ada masalah ya, tadi sudah presensi ya. Sudah ya? Sudah, Bu, sudah. Oke. Yaudah, saya akhiri. Ya, terima kasih untuk kelas internasional. Saya rasa cuma dikit ini kelas internasional yang hitung ya. Aku nggak ngerti. Ini udah semua ya, Liv? Kayaknya udah, Bu. Karena kecampur nih ya. Iya, Kelas inter berapa? 17? 17, Bu. 17 berarti 20 kelas D ya? Berarti kelas D ada yang nggak masuk ya? Oke lah. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Selamat beraktivitas. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi nggak ya? Kalau kelas reguler aku nggak ketemu lagi. Karena yang ngajar statistika setelah UTS adalah Bu Sinta, bukan saya. Tapi kalau kelas internasional, mohon maaf ya. Anda ketemu saya lagi, gitu ya. Tidak bisa memilih, gitu. Mau gimana lagi, gitu ya. Nggak apa-apa ya. Bisa diatur lah ya, gitu ya. Yang penting kan nilainya oke, Bu, gitu ya. Kalau anak-anak internasional begitu, nggak apa-apa, Bu. Gitu ya. Zamet tuh apa sih? Aku nggak ngerti Zamet. Novel apa Zamet tuh? Ya, novel Jamet itu yang rambutnya panjang, Bu. Rambutnya panjang. Iya. Apanya? Panjang terus jambul, Bu. Maksudnya orang yang GJ itu, Bu, gitu. GJ itu, Bu. Hah? Maksudnya orang-orang yang punya, maksudnya Islam tapi punya style sendiri maksudnya. Bukan, Bu, stylenya itu yang rambutnya panjang gitu, Bu, modelnya. Nutupin muka intinya. Oh, ada ya gitu ya. Ada, Bu. Emang umur tuh nggak bohong ya gitu ya. Berarti aku kurang hits lah. Alif sampai enggak, Bu, aku juga nggak tahu. Nggak ngerti. Apakah itu yang diucapkan di Alif? Saya juga nggak ngerti, Bu, tenang aja gitu. Apa gitu ya, aku nggak paham juga ya. Wajahmu kelihatan banget, Liv. Oke. Udah ya. Berarti saya tidak mengganti untuk 2 kelas ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di itu Liv, di grup yang statistika khusus ketua kelas gitu ya, saya nge-share link gitu ya, itu kamu nggak usah ikut ya. Kamu nggak usah ikut, sama siapa namanya, Rian, nggak usah ikut ya, karena udah gitu ya. Oke ya. Oke, terima kasih Rian dan Alif sudah menginfokan ke teman-temannya untuk ikut kuliah saya hari ini. Sampai ketemu lagi di semester 4 itu aku nggak ngajar aku ya. Ketemu aku lagi semester 6 ya. Ketemu aku semester 6, alhamdulillah ya. Oke, semester 6 ketemu lagi ya. Kalau Alif nggak tahu kita ketemu lagi apa enggak. Jelasnya ketemu setelah UTS gitu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. End meeting ya. Waalaikumsalam.